Oke, selamat malam semesta. Selamat malam juga untuk teman-teman Puna Kanca Project yang sudah setia menemani kami meluangkan waktunya untuk secara langsung menyaksikan acara program dari Puna Kanca Project. Kita akan menikmati penampilan dari bintang tamu kita malam hari ini yang datang dari Malang dan Mojokerto. Khusus meluangkan waktunya untuk acara kita Puna Kanca Project dalam acara obrolan pasar. Bertepatan dengan itu, bintang tamu ini baru saja merilis album perdananya. Dan satu kehormatan bagi kita, bagi kami Puna Kanca Project bisa mendatangkan teman-teman dari Peaky Blend. Selamat senang aja ya. Karena kan yang nonton nanti nggak tahu malam atau pagi ya. Kehormatan sebenarnya milik kami ya bagi Peaky Blend ya, karena sudah diterima dengan sangat hangat di Puna Kanca Project. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ada sekitar 69 orang, asik. Di tempat yang sangat intim ini. Mari kita berkenalan dulu. Peaky Blend, follow up. Teman-temanku yang sangat saya hormati pada malam hari ini, Puna Kanca boleh untuk ikut bernyanyi bersama kami dengan cara bertepuk tangan bareng yuk. 1, 2, sikat mas, yuk. Asik. 69 orang pasti keras dong tepuk tangannya dong. Sikat. Oh. Lanjut. I want to tell you, you don't need to worry, 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 you don't need to worry. You don't need to worry, you don't need to worry, you don't need to worry. I know people die one, they live every day. Oh, you don't need to be left behind.
just need to be true. You don't need to be like Nabi Zombie. You just need to be true. Oh, you don't need to be like Nabi Zombie. You just need to be true. Come on. You don't need to be like Nabi Zombie. Just need to be true. Tadi lagu kami yang sok-sokan ngefang ya. Follow up. Atur nuhun. Terima kasih. Lanjut, selamat menikmati lagu-lagunya Peaky Blinders ya. Consolation Drama.
days of the day under me. You come, you overflow, bloom, but you see, and I'm a bloody dream. Consolation drama, for the head how you throw to the ocean. Understanding you is my lifetime journey, but you but you wait and you sleep. You dance and cream and execute, but you never until you sleep. Consolation drama, for the heart that you throw to the ocean. Understanding you is a lifetime journey. Constellation drama, understanding you is my lifetime journey. But you ask for another world, but you ask for one, then you sleep. Lagu terakhir di sesi live perform ini ya Mas ya. Ini lagu yang dipakai menjadi judul album. Judulnya Dopamin. Kalau pengen tahu ya nanti disimak podcastnya. Asik. 1, 2, 3, yo. When you're trying to blame yourself every day, doesn't make sense, and you took a long walk to the middle of the crowd. You find nothing to fulfill your mind. You realize you are on the wrong way. Baby, I don't lie, trying to
can make your own dopamine. Now you realize you are on a good way. Baby, nothing can, you can be a lion. Baby, you can fly like an aeroplane. Baby, know just well you can be thousand alone. Wherever you will be, you always be. There more than 100 colors, not just blue. You can make your own dopamine. Terima kasih. Puna Kanca. Oke, 4 buah lagu yang sudah dibawakan tadi oleh teman-teman dari Picky Blend, Sam Suga, Sam Andre, Sam Koko, Sam Kribo, Sam Dimas. Terima kasih udah datang jauh-jauh dari Malang ya. Ini dari Malang semua, Sam Suga. Malang semua atau dari aku aja yang Malang. Oh, loh, Mas Suga, Sam Suga tok sing Malang. Yang Malang, lainnya gitu. Yang lain dari Pandaan. Pak. dari Pandaan. Semua dari Pandaan. Dari Pandaan. Dari Pandaan. Probolinggo. Keraksan. Aku dari timur. Dari timur. Jawa Timur maksudnya. Oke, Picky Blend. Picky Blend apa sih Mas namanya Picky arti mungkin ya. Arti Picky Blend mungkin mempunyai filosofi sendiri mungkin. Mas Koko mungkin mau jawab? Koko. Sama. Koko. Sama. Cek. Mas Daniel. Enggak, tapi saya kalau di Pandaan dipanggil Hydro Koko aja namanya. Iya. Produk yo. Hydro Koko. Cino tambahi. Cino Koko. Sam Daniel, mungkin di balik nama Picky Blend mungkin. Waduh. Picky Blend itu sebenarnya aku sama Erwin ini suka Ya, Mas Erwin. nonton film yang sama. Judulnya itu Peaky Blinder. Picky Blender. Ya mungkin beberapa orang pernah lihat. Tapi Iya, karena iya. kita harus punya visi misi sendiri. Jadi Peaky Blind itu kita bener iki rada anu sih rada apa? Ego ya artinya. Kita mau eksklusivitaskan diri. Begitu. Blind kan buta tapi Iya. picky. Wis Picky. buta kok pilih-pilih. Wis buta kok sih. pilih-pilih gitu ya. Nah, itu mungkin jadi visi misinya kita ya. Jadi kayak kita nggak mau ikut, kita buta terhadap apa namanya yang jadi di mainstream. Kita memilih sendiri Memilih sendiri. tempat untuk bersenang-senang ya Oke. kayak gitulah. Udah berapa tahun Mas Daniel? Ini sudah ke 3 dasar warsah lah. Dasar warsah piro sih Mas? 30 tahun. Iya. dah. Jalan keempat. Jalan 4 tahun ini. Jalan ke-4 tahun. Jalan 4 tahun. Iya. Terus barusan beberapa hari yang lalu udah ini ya, udah baru saja merilis album yang pertama. Iya. Album yang pertama. Alhamdulillah puji Tuhan sudah rilis, Iya, sudah sudah lahir. rilis ya. Pada akhirnya sudah lahir. Dopamin sendiri. Sekali lagi maknanya mungkin. Wah. Ipoknya monggo silakan Ipoknya. Silakan Mas. Wah, ini waiter sih kayak kenal aku ya Om.
Temen nih loh. Kurang dicek. Saya nggak kenal aku. Matur nuwun. Terima kasih. Iya. Dopamin, saya mau menjelaskan sedikit, nanti panjangnya teman saya yang detail. Kalau menurut saya pribadi itu secara yang sebenarnya dopamin kan reaksi kesenangan yang timbul di tubuh manusia. Bisa dari makan makanan yang enak, bisa dari melakukan hal yang menyenangkan, bisa dari bercinta sama pasangan. Tapi kalau bagi saya pribadi dopamin itu terjadi ketika kita bawain karya sendiri. Gitu ya? Iya, dopaminnya keluar. Oke. Nah untuk album ini mungkin saudara saya ini tahu. Iya. Oke, jadi dopamin itu bisa paham dewe kan ya. Kalau arti nama dopamin sendiri sih seperti yang dijelaskan Mas Daniel tadi. Cuma untuk mengapa kok album ini dinamakan dopamin, pemilihan dari 7 lagu, kenapa kok dopamin menjadi pilihan menjadi nama album itu karena kan pada album pertama ini kita mengeksplorasi banyak genre. Banyak genre. Ya. Oh jadi beberapa genre di album ini beberapa genre gitu ya? Ya, jadi masing-masing lagu itu Beda-beda. beda-beda nuansanya gitu. Seperti yang dijelaskan Mas Daniel tadi kan, dopamin adalah zat yang menimbulkan kesenangan pada otak gitu. Kesenangan kan bisa diambil dari mana saja. Iya. Makanya akhirnya dopamin karena kita suka sama lagu yang kita pilih. Sebenarnya penggarapan album sebenarnya kita bikin lagu itu juga lebih dari 7. Tapi akhirnya 7 yang diambil karena kita merasa ini yang Mampu kita bayar. mampu kita bayar. Aja jujur lah. Wis bayar terus engko ono cerita iku. Unik-unik sih untuk album ini, pengerjaannya unik, prosesnya unik, sampai dirilis pun unik. Iya. Gitu aja. Kira-kira prosesnya berapa tahun Mas Dimas? Untuk prosesnya sendiri sih sebenarnya nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Cuma untuk proses apa ya? Penggarapan lagunya atau kita bikin materi dari nol sampai kita rekaman itu nggak sampai setahun sih sebenarnya. Cuma ya yang menjadi lama kenapa kok sampai 3 tahun rilis itu karena memang nggak ada uang buat bayar tempat recording. Tibae gak awake dhewe tok ngono ya. Tibae padha ae di mana. Tuku kelambi iso, tuku ngombe enak iso. Rilis rewel. Wae rilis album rewel. Panjang sih Mas, perjalanannya panjang banget untuk mencapai kita benar-benar oke, rilis pada bulan Juni atau Juni ya? Juni awal Juni. Kemarin ya, Juni kemarin. Pertama memang waduh lek cerita runtutane iki iso-iso durasine 2 menit. Dadi sinetron. Dim, sing wae masalahmu pribadi dikatae aja diceritakno. Iki sing ben-benan tok ae. Kok sing masalah personal loh aja diceritakno. Ya. Ternyata ono sing personal juga. Untuk prosesnya sih yang membuat kalau kata Om Suga nggak direstui sama semesta. Iya. Album pertama nggak direstui pokoknya. Iya. Dulu iya pokok dirilis saya, pokok saono dadi ini dirilis gitu sih sebenarnya. Kalau diomongin secara personal apakah ini menjadi album yang puas buat aku pribadi ya masih jauh sebenarnya. Jauh dari puas ya. Jauh dari puas. Jauh dari puas. Tapi untuk menjalani prosesnya kapok. Biasanya kan lagi media itu prosesnya bikin lagi, menyenangkan. Ono lho, Bro. Kapok. Ono teknik-teknik gawe ben cek ngangkat. Iya. Untuk ya banyak kendala sih, mulai dari kita rekaman itu kita ada di 3 tempat studio yang berbeda, 3 studio yang berbeda. Untuk lagu pertama Let's Make It Clear itu direkam di Beta Box Music Studio Sidoarjo. Iya. Lagu kedua kita ke AKS
studio itu di daerah Prigen lah, di daerah Iya. dekat Pandaan. Daerah Tretes. Tretes ro kabeh lah. Lebih spesifik kok. Spesifik lek Prigen gak ro, Tretes Kita memilih rekaman 3 lagu di Tretes itu soalnya memang ada dopamin yang ingin kita pacu. Oh, 4 lagu. 4 lagu. Tretes cuma Ada nggak masuk salah ya. satu dopamin. Salah satu dopamin. Salah satu. 4 lagu kalau direkam Contohnya. di Prigen itu 4 lagu. Cuma 1 lagu nggak dimasukin karena feelnya kurang. Kudu left lah kudu nih. 3 lagu kita rekaman di Famous Music Studio Malang. 3 lagu. Kebetulan 3 lagu itu untuk director drumnya itu langsung Suhune. Oh ya. Mr. Zuga. Mr. Suga. Peter juga. Jadi untuk yang di Sidoarjo sama di Tretes di Prigen di Prigen itu beda drummer juga. Cuma waktu kita mau jadikan satu di album kita rekaman lagi untuk drumnya dari Om Suga gitu. Jadi semua lagu 7 lagu itu di take ulang drum sih di Famous juga 7 lagu untuk mixing mastering kita di Beta Box Music Studio. Yang di Tretes itu beda yang ngerekam sama beda yang nemenin, Mas. Beda yang nemenin. Ya mesti konco-konco kan akeh toh. Komunitas ben-benan kan nyambangi gitu kan. Oke. Semangat. Nemenin niku lho ya, sing gare curiga nemenin niku. Lah, Loh, hurufnya jadi ganti. Mas Kribo mungkin mau nambahin. Oh banyak, pasti nambahin banyak. Pasti nambahin Mas banyak. Edwin? Udah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus untuk teman-teman berlima ini kecuali Samsuka ya. Baru pertama kali ke Turen? Aku 2 kali sih, 2 kali menginjakkan kaki di Turen. 2 kali. Kalau aku berapa kali udah karena Udah beberapa kali. sebenarnya aku tinggal di Malang, Ah. tapi asli Pandaan. Oh. Udah jadi Arema juga. Gitu. Jadi beberapa kali lewat Turen. Terus khusus kalau Samsuga ini. Sebelum hari ini terakhir ke Turen kapan Sam? Terakhir ke PPKN yuk, berapa tahun? Iya. Di tahun lalu ya. Iya, udah sangat lama Samsuga. Iya, lama banget. Dulu kan sempat bikin band di sini juga atau ceritain dong sedikit. Sam. Ya itu, kalau cerita itu kan Ayo. jadi Curcol. Sik, aku mohon nih sama ceritani titik kisi-kisi ini. Paling tidak kisi-kisi ini lah, kisi-kisi ini. maksudnya lah, nggak ada paling cerita yang nggak ada cerita yang harus Loh, diceritakan. Iya, iya aja Soalnya dong. bandnya nggak ada. Soalnya bandnya nggak ada. Iki mulai personal. Ayo ngalih sih ayo. Ayo ngalih sih ayo. Iya. Personal lagi bisa. Lah enggak paling tidak kan memang ya mesti ono kenangan lah. Pasti. Iya. Yang pasti kalau di Turen memang secara personal aku ada ikatan emosional. Maksudnya Iya. sama teman-teman di sini tuh ya zaman dulu intens banget kan. Iya. Kita kalau nggak latihan di Turen, latihannya di Malang gitu. Terus sama teman-teman Peaky Blind juga sebenarnya itu aku kan additional sampai hari ini gitu kan. Oh iya ya, sampai hari ini masih edisional ya. Iya, Musik sedih, kayak musik sedih. Karena basicnya teman-teman kan memang proyeknya itu udah jalan dan secara produksi itu aku kan paling terakhir ngomongin yang rekaman itu tadi gitu kan. Aku yang paling terakhir dan ya aku juga nggak yang ngedistract konsep mereka. Awalnya kayak gimana aku pun nggak tahu teman-teman ada project baru dengan basicnya itu kan masing-masing punya band sebenarnya. Iya kan. Aku aja sih nganggur waktu itu. tapi kan tahu punya band. Iya. Aku medendek rono rek. Ya weh ngengkel ya aku. Aku rada ngengkel ya, rada ngeyel ya. Gali terus. Dopamin album pertama berisi 7 lagu sama ya? 7 lagu. 7 lagu dan semua berbahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Bahasa Kenapa? Inggris. Kenapa pilih bahasa Inggris? Oh ini. Ayo Sam Kribo, ayo Sam. Mantan imigran mau ngomong. Ayo Sam, serahna.
Jelasna Sam. Dek iki soalnya kamu segini lek kayak bahasa Inggris. Iya, Mang, monggo Mang. Kuncinya lirik bahasa Inggris itu sebenarnya ada di Lemon. Ayo, Nah, iku lho, ayo. Ya, Kasih kan tahu, Mon. Ayo. Kasih tahu. Ayo. Cek. Ayo Mon, permalukan dirimu sendiri Mon. Ada alasan khusus nggak Sam? Oh ini yang mungkin lebih spesifik yang bikin lirik aja, yang bikin lirik. Kebanyakan yang bikin lirik siapa sih? Kebetulan saya, kebetulan. Kebetulan Sam Daniel. Tapi Ya. di 7 lagunya Peaky Blind ini ada satu yang tulisannya Mr. Kang. Mas Dimas. Iya. Mas Dimas. Dimas ya. Panggilannya Kang soalnya. Mas. Kang. Nah, Oh iya. gitu. Kang Cut. Kenapa bahasa Inggris? Itu yang pertama alasan yang klise adalah kita nggak mau bertarung di kolam yang sama Yes, di tempat iya, yang betul. begitu riuh loh Mas, Iya. pegel banget. Ah. Akhirnya kita milih bahasa Inggris. Tapi kalau aku pribadi yang sebagai penulis di album ini tuh lirik bahasa Inggris tuh lebih luas lagi gitu Lebih ini ya, lebih Iya. global ya. Lebih global. iya. Maksudku interpretasinya untuk orang yang dengerin pun juga lebih luas. Lebih macam-macam. Iya. Kalau bahasa Indonesia mungkin katanya sudah itu ya artinya itu. Itu. Tapi kalau Kalaupun kias ya balik artinya iya, itu ya. nggak jauh-jauh dari situ Iya. lah. Tapi kalau English itu benar-benar English bukan English Kak. Cocok. English. Demi lemon iki. Aku di briefing mau pokoknya English ya. Kalau bahasa Inggris itu lebih luas sih Mas. Bukan berarti kita pinter bahasa Inggris ya, Iya. tetep ae nyontek-nyontek lah. Gitu ya. Cuman memang bahasa Inggris itu bagi kami lebih luas. Gak ada maksud lain kok, gak ada maksud kita gak suka bahasa Indonesia atau semestinya. Toh di band kami yang sebelum-sebelumnya saya pakai bahasa Indonesia juga. Gitu ya. Dan cukup eksploratif gitu loh. Tapi kali ini memang di Peaky Blind ini sengaja kita pakai bahasa Inggris agar maknanya lebih luas lagi gitu sih. Itu Mas Kriwo udah pegang mic? Oh, pasti, mungkin pasti. kan ya? Mas ngomong Mas Kriwo. telung kata ya ngomong aku kari-kari aja. Oh iya, pamungkas. itu sih Oke. itu gitu ya. alasannya, ya. Oke, biar perbincangan kita makin seru, kita undang no iki ae cek Nero tak seru. Is Dahlia lagi. Enggak ya? Iya Kir, masuk Kir. Asik. Wah iki. Oke. Selamat malam para juri. Siap. Iya, iya. Oke Kir, Peaky Blind, mungkin apa? Ada yang pengen diuli-uli, di spill-spill itu? Ya lumayan ada beberapa Pak Dian. Ya kemarin kan Mas Uga itu awalnya, lu Kir, arek-arek konco-konco tas rilis, oh Peaky Blind. Akhirnya dikirim linknya ya, yang nantinya terjadi podcast ini Pak Dian kan. Iya. Diberi satu mini album aja lebih tepatnya. Kita nyebutnya album. Album ya Mas ya. Oh ya album lalu Pitung lagu soalnya. ya lebih dari 7 lagu, lebih dari 4 lagu ya. Akhirnya terus didengarkan, nah konco-konco tak share-share, nyoba di Roger. Awalnya Mas Uga sendiri, akhirnya Iya, rencana kita menisan waktu itu- rame-rame ya, Peaky Blind, oke siap. Rencana kita pertama itu ya, Sam Sugata. iya, Sing iya. rene di podcast DC, ternyata sekalian aja. Malah rame-rame, malah jos. Terus, piye? Ya kalau dengar beberapa lagu-lagunya mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari untuk Peaky Blind. 4 tahun Mbak Dian, Dan dengar ya tahun. tadi ya berdirinya. 4 tahun. Halo, cek 4 tahun. Itu kayaknya gak mungkin ya 4 tahun ya mungkin. Mungkin ada pengalaman band-band sebelumnya ya, pengalaman sing entah itu vakum, entah itu apa ya, berpisah, entah itu buyar ya. Mungkin bisa diceritakan ya Mas. masing-masing. Senyum-senyum. Mas Uga, Mas Daniel, Mas Erwin, monggo diceritakan misalkan Entah itu dulunya itu apa? Entah itu grup ini grup WhatsApp gak aktif. Di chat kalau sing bales. Mek, ngeser video lucu tok. Ono cinlok jare band lanang-lanang kok cinlok. Ya mungkin bisa diceritakan Itu Mas ya, jadi singkat apa, aja. apa
band-band yang sebelumnya kenapa gitu ya. Band saya sebenarnya ya masih jalan sih. Cuman wis itu sih. Kayaknya enak golek duit aja deh daripada kene mikir no idealis dan bla 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 gitu sih. Gak bubar juga. Nah ini mungkin karena ada 2 band ya di Peaky Blind ini ya. Jadi mungkin aku sama Rio kan satu band. Iya aku sama Rio dulu satu band. Kang sama Erwin ini satu band. Jadi aku akan menjawab versi bandku. Enggak Mas Kang yang menjawab versi bandnya. Nah, Leuga, kok cek curhat-curhatan Iya, itu curhat-curhatan blokir. Aslinya bukan situ, arahnya bukan ke situ, aslinya Gitu loh. aku gak percaya lek 4 tahun loh, kan jelas pengalamannya banyak tuh teman-teman. Gitu. Kalau mau aku awari kok, iki intro pemanasan, nah gongnya kayak gini, gongnya kok kayak gini. Monggo. Kalau saya sendiri intro itu, dulu. Intronya itu gini, kalau band saya dulu itu namanya Matoatri mas. Jadi kita tuh main folk terus teatrikal gitu lah mas. Jalan juga terus ada sebab ada akibat sampai akhirnya oke kita santai dulu. Nah kebetulan juga itu kan bandnya akustik folk tau mas. Dan aku ini kecilnya itu dicekoi Guns N' Roses gitu-gitulah dan kawan-kawan. Akhirnya ada beberapa aliran musik yang aku tahan diriku. Lalu aku ada momen aku pengen deh ngetokno alter egoku yang seneng semacam itulah. Rock-rock zaman dahulu itulah. Nah kebetulan aku sama Erwin ini suka Guns N' Roses. Klop banget mbak Guns N' Roses. Nah kalau aku sama Kang ini cocok ngerasani wong aja sih. Masalah musik ada sih cocok asli deh. Gue seneng ngerasani wong ya. Ngerasain ini yang ngerasain Rio ya bisa. Bulet aja. Sama Kang ini memang dari lama sekali kita ngobrol musik tuh nyambung. Cuman gak pernah satu band. Kita sama-sama suka. Oh ya pernah satu project. Ya psychedelic gitulah. Iya psychedelic gitulah. Terus Mas Iki jujur aja aku ngomong kayak gini. Aku itu apa loh lagu ini Sigaret album. Serius. Coba lah. Si otak. Gak ini. Tak jelas no. Aku gak menjilat. Tapi memang pernah main kepandaan toh dulu toh. Ya dulu. Mari intro langsung refresh. Ya tapi memang ini harus disampaikan di momen yang tepat gitu loh. Iya. Dulu sering main kepandaan toh. Mas Bokir dan kawan-kawan ini. Tak rungokno album Saka Gawe ya. Let's Us Make a Party. Aku apa? Dia adik temanku. Dikejar bencong. Iku ngapal lah aku biar aku. Ya iku juga sing men-trigger aku loh. Mas iki lho wani gawe musik sing enggak apa ya namanya enggak seberapa umum. Enggak mlebu nang inbox ngono lah pokoknya jaman biyen ya. Enggak tampil ge dahsyat lah lagune. Ngono lah ya. Iya. Nah itu juga yang men-trigger saya, lah kenapa enggak aku gak wani gawe band sing kayak ngono. Nah akhirnya terjadilah Peaky Blind ini sih. Oh lebih ke band yang idealis lah mas. Alter egonya lah. Alter ego. Nah kalau versi artanya itu monggo. Oh. Mas, Iki saya ngenteni sigaret sabar sih ya. Sumpah 5 menit kok men iki santai ae. aslinya arahnya gitu rono ya. Aku itu ada di rono ini. Akhirnya ono teluk bensin curhat ini. Kalau versi Arta aku sama BS ini ada project sebelum Peaky Blind ini Arta Experience itu genre ini giri-gian. Guduk giri-giri temenan. Giri-gian. Sebenarnya ya enggak bubar wisan sih. Cuma memang ya dianggap vakum ya vakum. Cuma sebenarnya sing mendasari hal itu bukan kita bikin project baru Peaky Blind, cuma karena memang ada cinta terlarang deh band iku mau. Gitu ya, ada cinta terlarang. Waduh, akhirnya harus di off kan mas ya istirahat. Iya aku nemoni Erwin iki dhek cumbu karo basisku. Pas di studio. Erwin ini tertarik karo basisku karena brewoke tebel. Iya. Ya sebenarnya kita waktu sebelum ada Peaky Blind itu kita sama-sama jalan lah. Kalau ada event ya kita sering bareng gitu, sering. Terus waktu itu memang
COVID ya. COVID lah, ya COVID itu akhirnya Daniel, ya men-trigger banyak hal lah. Daniel hubungin aku, ayo gaya proyekan, opo gini, iki lo. Ada lirik-lirik tadi ya? Iya. Tadi sih saya sempat curhat sebentar sama Mas Daniel, maksudnya ngobrol untuk nge-IT podcast ini Pak Daniel. Itu tanya setiap personil itu diberikan keleluasaan untuk membuat riff ataupun membuat aransemen di lagunya itu gimana Mas? Monggo diceritakan. Jadi di 7 lagu itu memang nggak sepenuhnya saya yang bikin bagannya lah Mas. Tapi memang teman-teman tak suruh ikut andil. Cuma memang untuk lirik saya. Contoh paling yang kita bawain tadi follow up itu yang bikin bagan itu Mas Rio. Nah monggo Mas Rio. Bagaimana? Loh iya kan semua pengen tahu. Bagaimana Mas Rio itu menemukan riff atau lick seperti lagu follow up tadi. Pas sampai jadi lagu. Oh, ngarang ngono wis. Wis ada sokongan. Serius. Pas Rio ini gini gak tahu ngomong. Kamu bukan Mas. Kelimik langsung. Dulur-dulurmu loh ini. Loh, aku biasa dulurku. Oh iya. Iya. Gak serius pas. Terus tak kirim lah. Ternyata teman-teman ini setuju. Nah, tak ralat Mas. Ternyata teman-teman kasihan. Akhirnya digas. Iya. Setuju alasan relatif. Kasihan sama dia. Apa inspirasinya lagu apa Mas? Maksudnya no band Funky Cobra gak ya? Funky bukan. Ini saya memang ada irama-irama funky bluesnya ya di situ ya. Iya. Irama funky lah istilahnya. Sudah Mas Rio? Sudah. Singkat ya? Jelas. Gak berkualitas ya Mas ya? Lalu ada lagunya yang Nature Skull itu. Ya, Nature Skull. Itu yang rock itu Mas Dimas yang bikin. Monggo Mas Dimas. Kocono. Malah untuk Nature Skull itu Steny Mas. Malah Nature Skull itu lagu yang mau direkam sama bandku sama Erwin. Terus waktu itu kan mau bikin lagu, Danielnya tanya, ono band lagu enggak? Iya. Ya akhirnya aku, ono 2 lagu yang tak kirim dari lagunya Arta itu. Akhirnya yang dipilih salah satu itu yang Nature Skull itu. Betul. Untuk yang lain sih, untuk lirik memang Daniel semua sama notasi lagunya ya. Lagunya ya pasti diserahkan sama vokalis. Untuk instrumen itu kita kerja ini bareng-bareng sih. Iya. Tadi kesepakatan bersama. Iki enak enggak? Gurih sekali Mas saya. Tadi saya dengar harmonisasi kok. Harmonisasinya itu. Gak kangen lah sebenarnya. Amin. Gak kangen lah. Wah, ya jadi ya kalau kangen tapi Kena kerja sama. mungkin belum dulu ya. Kayak kerja sama. Cocok guys. Terus untuk drum yo kita sebenarnya nasibnya sama bandku sama bandnya Daniel sebelumnya temennya sama Rio sama Pesek bandnya sama, kita nggak punya drummer. Selalu mengalami kesulitan yang sama gitu loh Mas, cari drummer itu susah. Drummer yang klop sing kawin itu bener-bener drummer sing gelem dirugekno ngono angel iku lho. Lek sing enak wake. Sing gelem dijak rugi. Iya. Susah nyari drummer. Jadi rekaman itu personilnya ya, kita nggak ngarahin wis iki kok kita pas lagu pertama yang di Sidoarjo itu ada Mas Peng. Itu yang ngisi drumnya. Untuk yang 3 lagu yang di I don't really need you, Sri Lanka sama apa ya ini Prigen, Nature Skull itu yang direct awalnya Mas Amir dari AKS Studio. Untuk 3 lagu yang direkam di Malang, di Famos itu Dopamin, Follow Up yang kita bawain tadi Mas. Yang kita bawakan itu dari Mas Suga semua yang bikin dari Om Suga. apa drumnya. pakan drumnya itu Mas juga semua ya. Jadi kita untuk
Drum. Aku kate guyon mah aku mbok potong. Tak baleni mana ya? Iya, iya, Yang emang. di Malang itu sing bikin drumnya Mas Zuga. Temen gak cemburu kan tapi. Ngapa terus? Terus. Padahal wis mulai membelokkan masalah, membelokkan topik. Tidak mau. Kita suka kericuan. Lurus mana? I want a problem. I want a problem. I don't want a peace. I'm loser, I'm nothing. mungkin kalau untuk keutuhan sebuah band itu kan kenapa kok tadi saya tanya ya pengalaman dari ya Mas ya, pengalaman dari produksi lagu terus tadi masalah awal kok bisa jadi 4 tahun padahal pengalaman dari band-bandan kan sudah lama. Mungkin kita nanti sharing apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk iki lho. Ya apa caranya ada band iso utuh gitu loh, Mas. Iku loh, iki aku mesti hanya tenan takon pingin sinau gitu. Coba. Mungkin Mas Uga atau Mas Daniel mungkin. Boleh. Iki hanya sing paling rumit. Serius ya, serius sih pertanyaan ini. Serius sih Paling pertanyaan. serius. Yuk serius yuk. Iya. Aku gak bales loh ya. Takon tapi kayak wedi dijawab. Iya. Oke, Sam juga silakan. Ya sebenarnya perjalanan aku ngisi di Peaky Blend itu juga ini juga ya. Akhirnya emang tak eling-eling gitu kan. Sempat Dimas itu japri juga, Om aku pengen kirimi lagunya Sigaret yang Pals katanya. Aku kayak filenya gak duwe. Iya kan? Mulai nyerempet-nyerempet. Itu salah satu kelemahan kita mungkin sampai hari ini perihal ini sih apa namanya ini? Iya dokumen pengarsipan audiovisual itu kita sangat lemah sih menurutku. Maksudnya nggak ngomongin aku pribadi atau teman-teman juga, tapi kebanyakan kita. Iya, soalnya rata-rata setiap kita pas ada momen membutuhkan file tersebut, kita itu selalu agak bingung gitu kan. Nah dari situ aku juga sempat japri kamu ya gak salah. Dan aku inget bahwa ada file masih nyantol di platform digital player itu Reverb Nation ya. Iya, Reverb Nation. Dulu Reverb Nation dulu ya, tahun 2000 berapa ya Mas Uga ya? Iya, tak tanyain di Mas. Towek Mas ya. Reverb Nation loh ini. Loh, aslinya podo aja Mas ini kan aku tadi tanya pengalaman masing-masing gitu aja. Iya. Jadi tak tanyain mau buat apa? Enggak ada mau lagi bikin konsep-konsep lagu baru gitu ya. Ada proyekan baru katanya. Udah ya aku sambil lalu aja karena ya pengalaman kita mungkin sama ya. Balik lagi ngomongin keutuhan itu tadi selalu problematikanya itu kembali ke urusan perut masing-masing sebenarnya. Yes. Itu basic banget sih. Basic banget. Jadi karena ada masanya dalam artian gini. Waktu awal-awal ngumpul itu bisa jadi waktu itu teman-teman baik aku atau Bokir ataupun teman-teman Peaky Blend juga pas lagi masih belum berkeluarga. Iya, waktu itu ya. Waktu itu lagi gencar-gencarnya, semangatnya, nggak punya tanggungan, nggak punya beban ini itu kayak gitu. Jadi kayak mau latihan kapanpun, main kapanpun itu siap gas kayak gitu. Mau rekaman butuh duit kita harus zaman itu arek ngamen. Iya kan ngamen sih. Terus apapun bentuknya waktu itu kita mengupayakan untuk bisa rekaman kayak gitu. Jadi di momen tertentu dianggaplah 1 tahun, 2 tahun, ke 3 tahun yang mulai salah satu menikah gitu kan. Rabi. Ya. Itu mulai terjadi inilah perubahan habit ya karena ada tanggung jawab yang wajib harus dipenuhi dulu kayak gitu. Akhirnya waktu itu jadi ini harus dibagi kayak gitu. Ya sama banget sih aku lihat juga perjalanan teman-teman Peaky Blend itu juga mirip semua Mas Gayo. Mirip dan polanya itu sama
sampai hari ini pun Misalnya sama. mungkin garis besar masalahnya mungkin memang di situ. Jadi pada saat kita asik-asik ngumpul ngeband, lek podo durung duwe bojone kabeh ya wis. Ya wis apa sing jadi tanggungan, akhirnya kan segalanya serba gampang gitu kayak kepengin betina ketemu ya gampang karena bojo sing gandoli dan sebagainya dan sebagainya. Setelah salah satu atau dua atau tiga apalagi ini setelah rapi ya wis lah mulai ada pengurangan intensitas ketemu gitu sama Iya, apa mau bikin karya gitu Mas. Iya. Dan realitanya di momen banter-bantere bergerak itu ternyata bermusik waktu itu belum bisa menjadi pegangan hidup. pegangan hidup betul. Betul. Akhirnya banyak yang memilih untuk yaitu tadi bergeser untuk fokus aku tak kerja aja. Aku tak kerja golek duit ae. Nah, betul. Tapi ada yang tetap akhirnya mempertahankan ininya. Keinginan untuk tetap survive di bermusik itu kayak gitu sih. Iku sing patut diapresiasi maksudnya. Iya. Ya, bisa dirumuskan nih. Tapi malam hari ini juga banyak juga toh ya orang-orang seperti yang meskipun sudah mempunyai keluarga, tanggungan dan sebagainya, sih tetap kekeh paling tidak mempertahankan musik idealisme bermusiknya itu masih tetap masih salah satunya banyak. Bokir juga kan. Betul. Iya. Ya ini sebenarnya kalau momennya waktu itu Sebentar saya potong. Ini semua udah keluarga atau sudah semua? Sudah semua. Sudah semua ya. Dudo loro ambil resepnya Pak dia. Iya, Maksudnya, ini memang menanyakan resep Mas juga ya. Yes. Kan teman-teman sudah berkeluarga tapi kok masih bisa ngeband lah. Iya. Itu mungkin kiat-kiatnya bisa dibagi-bagi lah mungkin. Iya. Soalnya vokalisnya Dudo. Drummer ya Dudo. Iya sorry kayak enak nang Pak Leku Dewi. Enggak. Berarti rumusnya band sukses iku Mas, 3 berkeluarga 2 duda. Sukses. Iya. Band sukses. Rumusnya iku. Rumusnya iku. Rumusnya cara tadian. Iya, Sing telu keluarga, sing loro duda. Iya. Tapi aku ingat banget dulu waktu habis kita produksi ini rekod drumnya, kita nongkrong ngobrol untuk soal kelanjutannya Piggy Blend waktu itu. Iya. Aku waktu itu cuma ingat banget intinya yang tak sampaikan ke teman-teman itu ya kalau pengen survive kalian harus selesai sama diri kalian sendiri dulu. Betul. Selesai itu kan dalam tanda kutip ya. Dalam banyak. tanda kutip. Iya kan. Maksudnya aku tak memberesi kebutuhannya bojoku, kebutuhannya anakku. Iya. Pokoknya urusan di rumah beres. Akhirnya kalau kewajiban-kewajiban itu udah terselesaikan. Untuk bermusiknya itu ya memang pelarian area lanang lah apa mana ya. Boleh gak mancing yo. Gak mancing. Ben-benan bermusik ya kan. Terus ya enggak jauh-jauh dari situ ya Pak. Basic banget menurutku karena masing-masing orang pasti punya konsep sendiri-sendiri gitu untuk tetap bisa survive bermusik gitu. Kalau menurutku ya kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu gitu. Benar-benar yang setiap kita mau pengen latihan, setiap kita pengen ngumpul ngulik dan segala macam urusan musik yang di belakang udah selesai dulu. Itu aja sih konsepnya. Bisa dicatat menurutku pribadi. Bisa dicatat ya. Tapi kadang-kadang ada ya sementara temen orang lain mungkin ya. Jadi terutama waktu sing banyak juga ini ya, banyak juga menjadi kalau boleh dibilang halangan lah ya. Waktu rutinitas untuk entah itu sekedar ngobrol bahas lagu sing anyar terus mari ngono untuk latihan dan sebagainya, itu waktu itu kan kadang-kadang lebih banyak orang itu biasanya kalau udah berumah tangga tapi sik ben-benan itu lebih mengorbankan quality time-nya sama keluarga dikorbankan untuk ngeband. Iya. Iku ya apa iku sing ya Mas Daniel monggo Mas. Iya. Oh sumpah aku lek ndek bojo mending mek bojoku sih. Iya. Aku mending bercinta sih aku. Enak. Iya. Iku mewakili kanca-kanca. Aku lek ndek bojo. Tapi faktanya orang seperti itu ada gitu loh. Iya, saya juga sih sebenarnya Iya. Mas. Tapi ternyata setelah teman-temanku berkeluarga ya, malah aku rasa
kegiatan kita bermusik ini lebih dewasa sih mas. Kayak tanpa kita Black Bean kan cek gawe ego sih nggak perlu ya, kayak ego menang-menangan ya. Kayak aku maksudku aku ngene ya. Tapi kalau sekarang itu kayak secara nggak langsung kita mensepakati bahwa ngeband ini adalah kita obatnya kene ngono lho. Untuk kericuhannya dunia ngobatinnya ya ayo ngeband iku. Secara nggak langsung kayak gitu. Meskipun awalnya iku ngulik jadwalnya susah, tapi pas ketemu itu kerasa ngono lho kayak setiap personil teman-temanku. Aduh, iki oleh ambung-ambungan enggak? sorry. Kegok suasana. Oh, no, ya. Kegok suasana, sorry. Ngumpul yang Kegok satu hari suasana. itu mungkin latihan atau ngobrol itu mungkin ada Iya dan iku rasa kangen. seneng banget ngono lho mas. Secara nggak langsung iku, entah iku mek konsep tok ataupun ono event sing meskipun toh kita janjiannya tuh sulit banget ya. Iki bla bla bla. Secara nggak langsung, secara kita wis untuk tahap ini itu pemahaman kita terhadap sesama itu tambah gede ngono lho. Bisa dengan kata lain band iki rumah kedua gitu. Keluarga kedua. Mungkin keluarga ya, kedua. bisa jadi seperti itu mas. Tapi luwe enak anjane iki kayak lek wis pegel sekolah main PS lah. Ngono lho. Tapi main PS yo harga diri dipertaruhno ya tetap serius ae. Lek kalah winai, lek kalah. Iya. 5-0 misalnya. Aku Madrid saja mana mas? Aku Juventus ya. Oh iya lawan. Baru bal-balan soalnya mas. Ya itu saya kayak apa menghapus penat-penat Stress release stress release Akhirnya bisa menghasilkan dopamin itu mas ya. Makanya namanya dopamin itu tepat banget sih maksudku. Itu sih kalau kita mindsetnya sekarang aku rasa kayak gitu. Terus aku dapat bocoran katanya pada salah satu proses rekaman itu ada cerita yang menarik. Ya apa sih Sam ceritanya Sam? Rekaman apa iki? Lah sing wingenane. Oh iya. Sing wingenane. Ya itu tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa kenapa kok lama itu kan. Sing iku lho. Iya. Sebenarnya prosesnya lama itu ya macem-macem sih. Pokoknya yang terakhir yang aku ingat itu kan yang terutama yang take di Malang. Take di Malang itu pertama gini, aku yang merekomendasikan. Aku yang merekomendasikan tempatnya di sini karena ini bisa drum akustik, soundnya bisa bla 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 dan segala macam. Oh, anak-anak udah oke semua tuh. Perjalannya waktu, prosesnya udah jalan, dan udah sampai teman-teman udah juga melunasi kewajiban-kewajibannya. Nah, iki PR mari ngono file. Take sudah, bayar sudah. File sing akhirnya molor untuk diterima sama anak-anak gitu kan. Dan itu drama banget sih menurutku. Jadi aku kayak di raupi tae. Iya karena juga sing merekomendasikan akhirnya. Iya serius. Ya mungkin pengingat mas juga ya, pengingatnya untuk studio-studio di Malang. Ya dimanapun sih sebenarnya. Karena ini jadi salah satu penghambat juga. Karena teman-teman aku tahu, teman-teman Peaky Blend itu udah punya timeline, udah punya planning, mau dirilis kapan, mau di hearing kapan, itu udah ada semua sih dari pas waktu itu aku sharing gitu kan. Nah di perjalanannya ternyata ya terhambat karena itu alasannya ternyata macam-macam gitu kan. Macam-macam, mulai PC ini rusak, mulai ternyata klasik banget itu ya. Klasik, terus moro-moro angel ditemoni di studio gitu kan. Dan di WA gak bales. Iya, teman-teman ini kan stay-nya itu kan di Pandaan gitu. Dan aku tahu harus minta file itu harus ke Malang dulu. Pernah Dimas ini ke Malang dan pulang itu nggak bawa file. Sampai kayak gitu. Padahal wis tutup toko misalnya. Iya. Anaknya nangis misalnya. Dan ini hubungannya kan sebenarnya lebih ke ini mood. Iya kan? Kita itu udah semangat, udah bikin perencanaan yang mateng, udah bikin ini itu, effortnya itu udah apa ya, udah besar banget lah. Gitu kan. Akhirnya mood ini kacau dan ditabraki ambe urusan wetenge dewe-dewe iku mang. Tambah wis. Dan gitu, aku tahu banget, tahu persis itu. Kenapa ini akhirnya mandek suwe. Itu. Jadi sampai seberapa lama itu Sam? Wah ya sampai setahun. Untuk cerita itu tok. Iya, setahun lebih.
Dan itu brengsek Apa yang banget. terjadi pada Ya bayangin ya, tak cerita nih. Iki aku malah curhat iki. Zamane ambek Bokir biyen, hal kayak ngono wis pernah aku ngalami. Pernah. Dan kok ndek tahun 12 tahun berikutnya aku ngalami maneh, bayangno. Maksudnya Iya, pernah sekali ya. Pernah ya? Maksudnya yo Ya pernah dulu ada. ngomongin industri musik itu kok arep sehat ya apa? Iya. Maksud gini loh. Ini balik lagi ke attitude personal sih. Iya. Aku enggak secara personal sampai hari ini aku arep mangkel iku wis mari wingi. Iya, betul. Lek cara personal aku koncoan ae. Lek Iya. kerja sama aku sik mikir 2 kali. Iya. Iku ae sih. Akhirnya untuk personal ya apapun itu Mas juga ya. Yes. Vendor rekaman apa videografi dan seterusnya. Yes. Lah lek misalnya kayak ngono terus gak beramah attitude, kapan majune Malang Betul, gitu loh. betul, Nah, betul. iya. Kapan majune band-bandan lek Malang gitu loh. Iya. Ya ojo ngomongno skupe Malang ya. Kapan maju ini si vendore iku mah. Ya, Iya. Iya kan? Iya, kalau Yang dirugikan banyak kalau soalnya. kliennya iso mencolot nang kono-kono maneh kan. Akhirnya ekosistemnya tetap nggak jalan, Mbak Dian. Iya. Ekosistemnya tetap nggak jalan Iya, kan. betul lah. Betul. Ya paling ya apapun itu ya sing jelas menghambat. Menghambat banget sih. Menghambat sangat Jadi- menghambat apalagi sampai mempengaruhi mood. Ini fatal kan ya. Fatal Kalau- banget kalau sih. sampai fatal. mempengaruhi Yo mood kan akhirnya fatal. mangkrak iku mang. Iya. Mangkrak. Kalau dari Mas Daniel gimana Mas Daniel? Ya Mas. Ya keluhan-keluhan lah istilahnya curhatan. Produksi. Tapi momen yang diomong Mas Uga tadi memang bener itu ya? sempat bikin Relate, kita sempat bikin kita ikut sih apa. Iyalah Mas, karena memang ono timeline sing anu jelas. Dan pikiran dulu kan terjadi karena ada apa ya namanya kerjasama mungkin ya, kepercayaan. Ada kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam bentuk support produksi. Pihak Iya. ketiga itu ya. Pihak ketiga itu. Ya malaikat kan datang dalam bentuk bermacam-macam lah ya. Salah satunya beliau lah ya. Itu ngasih kita apa ya namanya jalan untuk berproduksi dan nggak menuntut apa-apa. Yang penting murni wes bahkan nggak lagu pun nggak wes intinya Iya. aku seneng Pokoknya support lah. aku seneng spiritnya kalian Iya. lagunya kalian monggo produksi yang enak. Nah kayak hal-hal sing first major kayak ngono kan nggak tak jelas no kan Iya, misalnya iya. coba ini dalam keadaan yang profesional ya wis hancur kita wisan kan. Iya benar. Nah kadang waktu. ya aku akhirnya nambah-nambah ya maksudku akhirnya vendor-vendor entah itu penyedia jasa kayak gitu entah itu rekaman ataupun videografi setiap orang kan punya kepentingan dan urgensi masing-masing tau ngono lho nggak mek perihal sampean tok ge dunia Iya, iki betul, ngono lho betul. ini iki wong yang duwe kepentingan dan tanggung jawab. Iya. Ya apalagi kalau kita ngomong profesionalisme ya kalau kita Iya. ngomong profesionalisme sih ya wis apapun alasanmu enggak iki lah gitu kan ya. Mas ngapunten iki mau kadung tak sebut shout out to Mr. Iwan di Sidoarjo. Terima kasih. Mas Iwan, selamat malam. Iya, harusnya tadi mau datang cuma Oh gitu ya. proyeknya akeh. Gak apa-apa cik tambah suge. Iya. Beta album keloro ya. Iya. Siapa tahu nanti nyponsori album 2-3. Amin. Iya. Ini sahabat baik kami lah itu. Respect. Kalau Mas Kang, Mas Dimas, monggo. Apa ini? Keluhan-keluhan itu tadi. Oh keluhan. Oh sebenarnya sih sempat ke kalau- Malang, sempat kalau keluhan sih karena ini band yang sama kita menjalani hal-hal yang sama juga di perjalanan band ini sih sebenarnya nggak jauh beda yang apa yang dirasakan. Kesel karena memang yo rekaman 3 studio itu ya sih pengalamannya menarik sih. Banyak pengalaman menarik lah. Tapi kita nggak tiba-tiba putus asa terus ngenteni sampai mari iki opo akhirnya waktu itu aku sharing sama teman di Pandaan ya wis tur ae ngono. Jadi kita waktu kadang kan ada sudah jadi lagu itu dua lagu kita pertama satu lagu yang sudah di platform di digital platform dirilis terus kita rilis lagi satu lagu di digital platform. Akhirnya kita rundingan kita bikin tur kecil-kecilan aja lah kecil-kecilan
tur single. Sebenarnya road to akhirnya, road to album sambil nunggu albumnya jadi, tapi ternyata baru dirilis setahun sesudahnya. Bisa jadi trik-trik juga Mas. Kan untuk teman-teman kan mungkin ada juga band-band yang mungkin lihat podcast ini kan. Oh, misalnya albumku mandek, oke, kita ono referensi dari teman-teman Picky Plan. Oh. Ya kan menyelesaikan tour dulu sambil nunggu albumnya. Ya, jadi kemarin itu yo ture sekitar 5 titik lah. 5 titik itu dari Lawang sampai Prosari ya. Lawang, Prosari sama Pandaan, Mojokerto juga gitu. Ya kita ada event ya kita ikut sama kita bikin sendiri. Jadi 3 titik itu yang kita produksi sendiri, kita ya wis banyak produksi sendiri tuh kita sebagai band sama teman-teman tim produksi lain kita minta support ya alhamdulillah waktu kita bergerak itu banyak teman yang support yang support. Iya. Itu sih terus ya seru akhirnya ya kita tunggu sambil nunggu prosesnya ternyata masih ada kendala ya nggak apa-apa lah ternyata ya ada salah satu personil yo wis memutuskan aku tak hiatus di CI ngono. Gitu. Aku tak. Aku mau tak kira bijak, bijaksana kita sabar aja ternyata. Aku tak hiatus saya. Ya memang kan sih. Iya. Wujud tahu diri aja. Iya. Wujud tahu diri. Timbangannya Ndek Mburi ini morat marit. Iya benar. Iya terus ya. Ya sama. Wujud tahu diri. Aku sempat tak kayak simpulnya bener. Tak simpulnya juga. Bijaksana rek komentarnya. Tahu aja sih ya. Ya memang waktu itu masalah bukan masalah yo wis intine hiatus setahun lah. Wis aku janji sama teman-teman, ayo hiatus setahun. Setelah itu sudah jalan setahun, aku ngubungi Daniel. Hiatus setahun dan terlalu nyaman. Kok penaan hiatus ya? Penaan hiatus ya. Ya hiatus setahun terus aku ngobrol sama Daniel, yes iki wis setahun kira-kira ya apa iki wis. Ya wis terus aja. Ya wis terus aja. Tapi wis ini enak ngene sing sebagai dari pendengar yo. Musiknya mateng jos wis. Enak mateng gurih. Terima kasih. Iki gak gombal anyar tenan. Aku rasane mateng pada waktu perform pembagian aransemen kayak gitar 1, 2, bass dan seterusnya itu mang mateng sekali. Jadi iku gak sia-sia lho penantian sing istilahnya pengorbanan dan penantian sing begitu lama tadi. Gurih. Gurih wis gurih. Iya. Cemburu deh. Kok tadi ngono arahe? Melo akhirnya. Iya. Oh mungkin salah satu cara untuk menjaga keutuhan band tadi loh. Kan mungkin banyak ya, Mas juga sampean sempat bahas masalah manajemen terus masalah penyelesaian terhadap diri sendiri atau keluarga sendiri kumang mungkin iku nyambungnya karo kegiatan di luar musik. Monggo salah satu. Iki sih aku pengen jawab iki sih Mas sing kenapa kok band iki moro iso utuh sampai sakmin masih hiatus suwe kan terus balik maneh. Sebenarnya terima kasih dengan teknologi ya. Sebenarnya kita sendiri pun enggak yang itu ya tiap minggu kita ngumpul, tiap bulan kita ngumpul. Ya kita tetap konsep lagu. Ya kayak Daniel ada lagu di-share di grup WA. Ada Lemon atau PS atau aku punya materi di-share grup WA gitu. Jadi sebenarnya komunikasi kita secara online kita juga lancar gitu. Terus kita juga yang bikin tetap semangat ngeband itu berkarya ya. Lek ngeband kan wis kok gak semangat. Lek berkarya kan baik ku payu baga ya wis dirungokno pasti dirilis ae ngene. Lek gawe ngeband jelas gak payu soalnya. Iku koyo dokterune Ome sampean lho. Iya. Kan ngajak nyaman aja lagu ngono. Aku biyen tau ngono gak suka. Ya wis kok iki nyaman ae ono ngover nggae lagu ngono. Klotak. Karena loh, itu puncak tertinggi Mas juga. Puncak tertinggi ada misalnya ada yang mengaku aku senang musik atau aku berkarya. Ya aku berkarya. Aku apa legasiku, apa warisanku ya karya. Ya akhirnya kita itu sih aku sama Daniel ya sering ketemu main ke rumah Daniel kebetulan ada fasilitas untuk kita gambar demo lah ya wis kita mainnya di situ akhirnya ada lagu ya kita share ke teman-teman lewat kita garap demoe ya wis itu sih yang buat tetap semangat untuk men-trigger tetap semangat berkarya gitu.
komunikasi, terus teknologi ya, itu tadi. Aku ada Software. aku ada tips sih Mas. Dan ini juga baru tak temuin di Peaky Blind ini. Ya, ya. Kayaknya teman-teman sing pengen bene iku langgeng ya. Tok sing lihat dong. Banyak yang nonton loh iki. Jutaan nih, Mas. Nah pasti iku ngono lho. Lek kepengin bene iku langgeng tanpa effort, bener-bener aja cari personil sing iku koncomu guyon sih aja nih. Jadi kayak meskipun nggak urusan band kalian itu ya tetep nyambung lah. Kini iku Mas sebenarnya daripada bikin lagu, kini lu hebat ngerasani wong loh. Ah, iku enak loh. pemersatu. Fase. Iku lho. Fase gini. Pemersatunya. Maksudnya kita itu sebelum kita bikin musik, waktu kita punya band sendiri, kita kalau ngumpul tuh memang bener guyone iku sing gak ono sekat gitu loh, gak ono batasan loh. Kita iso bahas apapun, sing malah iku lek digok nang forum bahaya loh. Tapi kita berempat iki iso bahas iku sampai Kelotak. wah, sampai kemberadak dan enak banget iku loh. Malah aku puas iki ngono daripada ngeband ya. Ya apa iki? Berarti pas iku mah ono dopamine aja. Nah, iku. Wes guyon ae maren. Tapi itu faktor yang penting dan kayaknya aku juga menemui kayak di Cangcuter kan gitu toh. Mereka kan sebelum band kan memang konco nongkrong sing kayak gini toh. Sing apa ancen wis enak ae gumbulane gitu loh. Benar. Karo bokir kan. Ambek Band-bandan kan mulai SD deh. oh, Enggak, aku adisional waktu itu. asik. Langsung diklarifikasi. Langsung diklarifikasi. Boleh aman deh. Langsung boleh aman Enggak, deh. saya enak iku. Makanya lagu-lagu Bokir kan waktu itu kan bener-bener enak lah. Ya karena budali toko jarimu mang. Ah ya. Koncoan. Ternyata ya buyar ae. Ngenteni aja. Ya. Endingnya. Berarti pancet buyar. Berarti Peaky Blind harus mengaca dari itu. Ternyata ya buyar Maksudnya ae. itu gak jamin loh ta. Sopo ae biyen Sam? Asik. Sopo ae biyen ae. Sopo ae. Merek ya. Kelotak. Kanca-kanca mulai SD Bokir lah enggak salah. SD sampai Menjaga keutuhan band dengan manajemen Mas juga. Sama lah, aku ahli nih dari manajemen band. Maksudnya ya? Manajemen band tadi loh, menjaga keutuhan kan ada banyak ya. Seperti oleh Arani dan seterusnya itu mang perihal keutuhan, seneng ngobrol teman-teman. Terus ada juga penyelesaian terhadap diri sendiri dulu dan keluarga diri sendiri dulu. Terus ada suatu topik sing kemarin mau sampean bahas kan masalah manajemen band. Oh iya. Monggo. Oh iya, masalah manajemen band. Iya, Oh ini implementasi ke Peaky Blind atau bukan? Iya, implementasi ke semua ya, mungkin ke semua penonton juga, ke pertanyaanku juga. Mungkin tak sampai lagi POV ku Mas ya. Apa sebelum jalan band iku selesaikan dulu urusan belakang sih. Kan memang akeh meme ya, aku tuh meme ya. Maksudnya ngomong kayak sugesti lah baru ngeband ngono loh. Itu juga benar dan juga keliru sih karena aku pribadi juga menjalani dua hal bersamaan dan aku nggak terganggu sama sekali loh gitu loh. Aku iso dapurku aman, bandku ya aman. Karena aku tidak ada apa namanya tujuan untuk nyari uang di musik ancene ngono loh. Aku cari uang saake-akene di tempat lain, di musik aku nggak jadi beban perihal hal itu tadi ngono loh. Malah kita kalau bisa budaya ini Mas. Yes. Menghidupi musik. Cuman memang aku juga nggak munafik dulu waktu pas ke zaman bandku yang dulu, mindsetku masih urip kayak ngeband loh Om. Jadi Iya. apa golek duit ya kayak ngeband apa kayak menggantungkan nasib hidup kayak musik. Nah itu terlalu naif sih memang sih, terlalu naif sih. Aku rasanya kita harus settle dulu, itu maksudku ya kayak tempat lain juga boleh. Dan kebetulan banget memang saiki Peaky Blind dalam keadaan seperti itu loh. Kita cari uangnya nggak di musik lagi. Itu saya yang membuat musik kita tetap original kan, karena kepentingan untuk cari uang atau menyenangkan orang lain loh. Itu kayak PV ku. Monggo, Mas. Ke manajemen Mas juga. Manajemen band, manajemen personal mungkin. Iya. Iya. Langsung kelotak. Kalau bicara manajemen band sih kalau di Peaky Blind terus terang aku nggak yang secara positioning aku bukan decision maker juga dan
nggak sampai hari ini juga aku nggak benar-benar yang nggak turut campur banget di internal Peaky Blend sebenarnya itu. Balik lagi karena internal sendiri kayaknya yang tadi udah disampaikan ya kan, mereka cukup nyaman dengan kondisi sekarang yang nggak terikat apa-apa, pengen ke sana gas, pengen ke sini gas. Jadi sampai hari ini juga terakhir ngobrol kemarin waktu habis live session yang di tempat satunya itu ya nggak ada planning apa-apa ya, kita ngalir aja. Tapi ternyata hampir 2 hari sekali aku sama Daniel juga dikirimi materi-materi baru buat produksi next album. Kemarin juga kita komunikasi itu pengennya dirilis single-single, tapi kayaknya aku nyaranin jangan di bank aja, kita langsung album kedua, bahkan kalau bisa di tahun ini gitu. Nah bagiku itu kalau aku pribadi itu sebuah pencapaian kan, kita ada ngeband itu setahun rilis album Pak gitu, maksudnya sesimpel itu aja gitu kan. Terlepas habis dirilis mau diapain ya, untuk saat ini ngomongin manajemen memang belum yang serius banget, dan bahkan nggak ada di sini, nggak ada yang fokus ngurusin manajemennya. Dan aku tahu itu karena ya itu tadi teman-teman, karena basicnya fokusnya itu benar-benar diberesin orang-orangnya dulu gitu kan. Dan fokusnya memang niatnya itu ngebank lagu aja sebanyak-banyak. Oke, gitu. Jadi aku nggak yang nerapin sebuah manajemen band itu ke Peaky Blend gitu. Kalau aku pribadi sih secara ideal, aku sempat bilang ke Daniel kan, sebuah lagu itu akan nyampe ke pendengar kalau kita itu yang punya lagu itu mentreatment lagu tersebut dengan baik. Ya. Gitu kan. Kenapa ada banyak kasus teman-teman setelah bikin lagu, rekaman, rilis, habis itu nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Karena balik lagi gitu. Nganggap karya itu kan kayak anak atau buah hati kita yang dilahirkan gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau pengen ini bisa didengar, ya ayo di rumah sing api iki. Ya. Minimal gawe ini ambek rasa lah gitu. Betul. Setelah itunya. Afternya. Setelah lahir itu kan rata-rata ya aku langsung pengen ngomongin bokir aja ya. Iya. Bokir mentok di-share nang aku atau nang konco-konco sing ndek gini. Iya. Habis itu secara memperkenalkan dalam versi lainnya mau digimanain lagi kan belum melakukan gitu. Iya. Ya akhirnya lagunya ya wis. Ya itu yang belakangan ini sering kita ngomongin ya secara intern ya. Secara ini. Terus tentang ini Mas Suga yang barusan Samsuka ngomong tentang pencapaian. Terus untuk Peaky Blend sendiri pengennya itu arahnya Sam Daniel mungkin arahnya Peaky Blend ini kemana, ke industri kah nanti suatu saat atau hanya sekedar untuk legacy pribadi saja atau yang kayak gimana? Iya, aku coba jawab dulu ya. Masuk ke. Kalau ngomongin ke industri, kita itu sudah ada di industri secara global. Iya. Ya, kenapa aku bilang sudah di industri? Karena yang sampai hari ini yang sudah terlibat di proses produksi ataupun proses kreatif sampai album ini muncul itu banyak elemen. Iya. Ya, contohnya kan kemarin teman-teman rilis sambil merilis, selain karya dalam bentuk musik juga merilis sebuah merchandise. Nah, otomatis kalau ngomongin industri itu kan lingkaran ya. Yeah. Lingkaran yang bergerak saling berkaitan gitu kan. Yeah. Termasuk merchandise tadi itu. Nah, yang sudah terlibat dari ngomongin merchandise sekarang. Yeah. Merchandise kaos itu ada tukang jahit, ada tukang sablon, ada tim packing atau apapun yang ada di dalam produksi merchandise itu tadi gitu kan. Dan kita kemarin ngasihnya itu selain kaos juga ada pin yang kecil, kemudian stiker. Nah, bagiku hari ini Peaky Blend itu udah
ada di dalam industrinya. Mas. Ada di dalam industri. Cuman skupnya itu kan kecil gitu. Iya. Itu aja sih. Kalau ngomongin apakah Peaky Blend akan ke industri hari ini, statementku Peaky Blend sudah ada di industri gitu. Itu secara mungkin secara general sama secara secara Kita ngomongin musik secara global ya. Secara mata rantai. Mata rantai. Terus maksud saya yang jadi saya pertanyakan itu secara spesifik mengindustrikan karya musik yang lebih luas lagi, lebih luas lagi atau lebih menempati fase yang lebih tinggi lagi yang nantinya akan seperti bagaimana ya. Tentang itu. Kalau aku sih tetap optimis saja sampai hari ini karena gini, kalau kita mau menuju ke level yang lebih besar lagi, skupnya itu tadi, skup industri yang lebih besar, entah itu nanti akan ada di festival-festival atau akan kita melakukan tour yang ke Indonesia atau kayak gimana itu aku tetap optimis akan ada momen itu gitu. Jadi hari ini yang sedang teman-teman Peaky Blend lakukan adalah benar-benar gini, bikin engagement itu lebih banyak dulu, dalam artian yaitu tadi yang aku bilang gimana kita mentreatment karya kita itu dengan baik agar nyampe ke pendengar dulu. Yes. Kayak gitu. Jadi nantinya gimana, aku cuma gini aja simpelnya. Gimana kita itu diundang ke sebuah festival gitu kan. Otomatis baik penyelenggara ataupun sponsorship atau apapun itu yang jadi decision maker untuk memilih band-band siapa yang akan main. Itu kan juga melihat portofolio kan. Iya. Iya, portofolio dalam artian band ini karyanya kayak gimana, sudah ada album atau belum, followersnya berapa. Tolak ukurnya untuk hari ini itu mau nggak mau harus ada di media sosial. Media sosial, iya. Dan kita sadar bahwa Peaky Blend juga masih kecil banget gitu kan. Secara engagement yang tahu itu masih bisa dihitung dengan kalkulator. Kayak gitu sih. Kalau tujuan ke depan ya nggak menutup kemungkinan secara iseng omongan sampai arek waktu makan tadi kita ngebahas kalkulasi mau ke Belanda. Iya. Mau main pengen main di kafe-kafe di Belanda karena ada satu relasi di situ yang sempat nawarin gitu. Iya. Ya kita nggak tahu ya, kita maksudnya yang penting itu tahu dulu kalkulasinya berapa yang masuk akal sama kemampuan kita. Kalau hari ini belum mampu, ya insya Allah tahun depan kan kayak gitu. Tapi minimal arek-arek ngobrol sampai ku ya bener-bener membahas ngurus visa, ngurus paspor. Amin, mudah-mudahan terlaksana ya, mudah-mudahan terlaksana. Kita doakan bareng-bareng. Terus promo album. Belum. Ini kalau mungkin ya lebih spesifik teman-teman yang mungkin ini bisa. Sam Daniel, San Edwin untuk promo album. Promo album yang paling hebat yang saya lakukan adalah tak rungokno nang ibuku sampai bapakku. Mas santai Mas. Itu sih Mas sebenarnya sih. Iya apa Mas? Aku ngerti bapak ibu loh sih. Bisa. Bro tanggopono lek ngene iki, Bro. Aku main dua ibu tok. Tambah Kalau tambah curhat iki. Arek loro iki gak iso dijak ngomong ngene kok. Kandhane kok. Menyambung dari Mas Uga tadi. Tanpa ada maksud piye-piye ya, tapi jujur aja Peaky Blend ini memang sangat butuh sosok sing melek logis lah ya Mas ya. Karena kita itu ancen doyan gawe lagu ae arek gitu loh. Perihal marketing, perihal harus bla 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 itu ancen nol botol, enggak. Bukan enggak bisa tapi bahkan mau aja enggak loh. Apa? Rek kudu ngene ku wangel ngono loh. Nah, adanya input dari Mas juga sangat membuka pikiran kita lah bahwa ya begini kudu luwes kini kan ngomong Indonesia gitu loh. Nah tapi jauh dari itu memang benar sih salah satu kenapa kok bikin lirik bahasa Inggris karena banyak sekali contoh kayak Elephant Kind itu nggak sing gede banget loh di Indonesia. Tapi dia dikontrak di Inggris. Kayak Wetsus and the Couples Company. Mungkin teman-teman Gen Z saiki mungkin rada awam ya tapi dia itu gede mulai buyen kan Mas. Dan itu labelnya ya luar negeri. Hal-hal kayak gitulah, Stars and Rabbit maybe ya.
hal-hal kayak gitulah yang men-trigger kita untuk kenapa kok kita nggak bisa kayak mereka ngono loh. Benar. Makanya kadang-kadang ini ya, kadang-kadang di kita sendiri ini kadang-kadang, penyanyi iki gak tahu terkenal, gak tahu apa muncul-muncul kok iso langsung meledak, ternyata terkenal di Belanda DC dan seperti itu ya ternyata ya. Itu sih mungkin memang Indonesia itu memang punya dunia sendiri memang kayak musik ngono loh. Tergantung melu apa ora ngono. Nek gak melu ya sing kualitas mesisan. Masuk pengaplikasian kabur aja dulu tapi versi musik mungkin ya. Ya karena hashtag kabur aja dulu tapi sing versi musik aja. Nah, iku ono sing motong TikTok biasa ngono iku Mas. Biasa Oke, Iya kan? Mas ngapunten ya. Sebelum kita ke Anuen, aku baru Mas Kang ya. Kita pribadi Peaky Blinders sangat terhormat sekali ada di Puna Kanca yang sangat keren sekali, sangat intim sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Anil. Sebuah kehormatan. Matur nuwun. Sumpah kene ada kok Pandaan sangat tidak rugi dan ketagihan tulen rene maning. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk sekali semuanya. Meskipun meskipun jujur kami dari Puna Kanca ini merasa merasa jamu tamu atau kok ngene tok, merasa kami seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya, untuk performnya. Siap, terima kasih banyak. Nuwun sangat. Sebelum pamit kita ada oleh-oleh dari Peaky Blinders. Ladies. Silakan. Ladies. Bang. Padahal kudune Puna Kanca ya. Yo bungkusan iku. Nyusul. Bungkusan sego. Iya. Ero. Peng. Peng kudu sing botol plastik, kudu sing kresek. Sing tutup ireng apa? Keliru nggawa engko. Ya ini bingkisan dari Peaky Blinders untuk Wes. anu lah. Secara formal ya Mas ya. Oh ya. Iya terserah bebas. Varian. Oke. Ya, iku 10 Terima kasih juta. Peaky Blinders, matur nuwun. Sing iki 5 juta. Ya. Oke, terima kasih Mas Daniel dari Peaky Blinders. Terima kasih sekali, luar biasa. Jujur kami sangat tersanjung ya. Udah jauh-jauh datang dari Mojokerto. Oke. Cek isi dong. Mau menyisikan waktunya untuk datang di acara kita Puna Kanca Project dalam acara obrolan pasar ini. Apalagi sampai bawa oleh-oleh. Terima kasih sekali. Tahun unboxing kemudian. Oke, Mas, kita sebenarnya mau bawain kru, cuma uripe kene ya gak suge-suge amat ngono lho. Ya gak suge banget kene ngono lho. Ya wis sepurane ngono lho. Engko kan iso gantian nih krune gawe. Ya, betul. Oh iya. Parwedan. Mau terima kasih juga sama maknya. Maknya supportnya buat Puna Kanca juga. Hari ini beliau nggak bisa hadir karena ada acara juga gitu yang barengan. Sekali lagi terima kasih sudah support kami dan Puna Kanca Project juga. Maknya sehat selalu, pokoknya rezekimu lancar. Amin. Syukur-syukur band sampean support album ini. Wah. Semuanya. Rek KB yang sekali melihat lagi ya. yang kebetulan memang malam hari ini berhalangan hadir Sam. Dia juga menitip salap untuk Peaky Blinders. Soalnya kebetulan dia lagi di Malang malam hari ini menghadiri suatu acara. Ya. Terus berikutnya akhir apa keresahan keluar semua keresahan wis plotak semua. Keresahan. Tips mungkin teman-teman nanti ya dibaleni lagi dari awal bisa baru paham tapi isinya memang apik juga Mas Daniel dan semua. Mudah-mudahan ya iso kayak insight lah. Tips tips untuk memperkokoh persatuan nih malu. Iya. Iya. Oke, tanpa Kak Kroso ya, ngomong lek ngobrol lek asik kan ya. Kalau seru memang tanpa terasa. Oke teman-teman, tanpa terasa kita udah ada di penghujung waktu malam hari ini.
sekali lagi kami dari Puna Kanca Project mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Samsuga dan teman-teman yang tergabung dalam Peaky Blind sudah Oh iya, follow medsos mereka ya. Nanti cek di Puna Kanca Project ya. Iya. Follow di Puna Kanca rek. Peaky Blind underscore Peaky underscore ya. Peakyblind.band. Teman-teman, bandmu gurung keren lek gurung tau live perform kayak Puna Kanca. Validasi. Asik.